Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya pemerintah betul-betul memutuskan untuk menutup operasi Argo Parahyangan. Ini kereta yang saya kira bagi Anda yang komuter dari Bandung atau mereka yang kerja di Jakarta dan tinggalnya di Bandung itu paling akrab gitu. Dan kalau Anda nanti setelah tutup itu Anda harus merogoh kocek lebih mahal karena Anda dipaksa untuk naik kereta api cepat. Bang Said itu kita obrolin ini ya. Kemarin kan Anda udah bercanda-bercanda kalau begitu ya, yang lain tutup saja sekalian karena jalan tol, kemudian yang penerbangan atau siapa semua, biar semua orang masuk naik ke kereta cepat Cina ini gitu. Ini benar-benar eh, saya jujur aja ini agak sulit membayangkan ada langkah semacam ini, tapi ini sungguh terjadi. Mas Hersu, semakin hari hipotesa kita semakin terbukti. Dari 2 tahun lalu kita sudah perkirakan bahwa pasti akan pemerintah mengambil kebijakan tangan besi. Tangan besi menyelamatkan muka demi proyek infrastruktur. Dan tangan besinya adalah betul-betul ingin menyengsarakan rakyat demi infrastruktur. Jadi coba Anda bayangkan, dan saya melihat contoh seperti itu sedang berlangsung terus. Rencana penutupan kereta api Parahyangan karena adanya kereta api cepat itu alasan yang dibukakan oleh staf khusus Menteri BUMN bahwa terjadi kanibal kalau mas dua-duanya jalan. Yang menarik adalah tidak ada dalam pikiran mereka yang menyebabkan itu kanibal siapa. Kan pemerintah yang menugaskan kereta api membangun kereta api cepat. Bukan ide PT Kereta Api. Yang kedua, kereta api cepat ini lebih mahal dari kereta api biasa. Yang ketiga, kereta api cepat ini menguntungkan Cina dan biaya semakin naik. Jadi betapa tidak adanya rasa keadilan dan rasa berpihak kepada rakyat terhadap rencana pengambilan kebijakan menutup kereta api yang lebih murah demi proyek Cina yang sudah investasinya naik mahal sekali dan rakyat harus membayar lebih mahal. Jadi saya hanya berharap bahwa pemerintah tolonglah ada rasa prihatin kepada rakyat. Dan bukan hanya ini yang terjadi, Mas Hersu. Bandara Kertajati juga dilakukan hal yang sama. Karena tidak ada penerbangan ke sana, maka bikinlah regulasi agar supaya semua penerbangan umroh terbang dan mendarat di Kertajati. Nah, saya dekat sekali dengan teman-teman yang airline. Itu akan menambah beban karena satu, beban kepada airline karena dia harus menempatkan orang lagi di sana yang kemungkinan hanya terbang 3 kali seminggu atau 1 kali sehari. Memindahkan semua sarana prasarana ke sana. Kemudian apa dampaknya? Itu tiket akan naik karena harus dibebankan ke peserta. Nah, yang kedua, peserta jemaah umroh itu akan menjadi beban karena begini, connecting pesawat itu biasanya di bandara sama. Connecting maksudnya kalau jemaah umrahnya dari Makassar, maka dia kan tidak ada yang mendarat ke Kertajati, mendaratnya ke Cengkareng, maka dia harus diangkut bus lagi ke Kertajati. Kalau tidak connect, maka dia harus menginap di hotel. Maka semua dibebani ke rakyat. Jadi saya menyatakan, wahai rakyat Indonesia, sadarlah bahwa sekarang pemerintah sedang memindahkan beban kegagalan pembangunan infrastruktur kepada kalian semua. Nah, itu yang terjadi, Mas Hersu. Jadi saya sampai berdebat dengan ya mohon maaf aja, salah satu staf khusus Menteri BUMN itu
selalu agak kasar kalau ini. Saya dituduh dia nyatakan si tua. Gitu. Bayangkan itu kasarnya seorang pejabat gitu ya. Tapi ya saya maklumi aja. Jadi personal ya, padahal ini bukan personal urusannya ya. Bukan personal dan dia sudah masuk ke personal bahwa ya manggil udah menurut saya di luar etika sama sekali. Gitu. Nah, ya tapi biarkanlah publik menilai bahwa dia menyatakan juga bahwa di Eropa dibangun kereta api cepat. Saya tidak pernah mendengar ada kereta api cepat di Eropa. Dan saya tidak pernah mendengar ada rencana membangun kereta api cepat di Eropa. Nah, mungkin dia nggak paham bahwa yang dimaksud kereta api cepat itu adalah kereta api yang di atas 300 sampai 400 km per jam kecepatannya. Kalau hanya 150 km per jam, seperti yang banyak di Eropa itu namanya kecepatan medium. Termasuk yang dari Inggris ke daratan Eropa, ke Prancis. Itu bukan kereta api cepat. Di Amerika tidak ada kereta api cepat. Di Australia tidak ada kereta api cepat. Hanya ada di Jepang, ada di Cina, ada di Korea, dan tidak ada kereta api cepat di dunia yang untung. Tidak ada satu yang untung. Nah, jadi pemahaman-pemahaman seperti ini yang harus kita sampaikan ke publik. Jadi cobalah masyarakat bayangkan begini, rakyat harus dipaksa naik kereta api, naik moda transportasi yang namanya kereta api cepat yang dibangun oleh Cina dengan harga yang sangat mahal, dan pemerintah ingin menutup moda transportasi lain yang lebih murah, yang jelas milik negara 100%. Dan ini milik Cina yang harus dihidupkan dan harus ditutup milik negara demi menghidupkan milik Cina. Nah, ini betapa di mana hati nurani mereka. Saya menggugah mereka. Di mana hati nurani kalian ingin menutup moda transportasi yang lebih murah, yang jelas-jelas 100% milik negara, dan demi menghidupkan kereta api milik China yang biayanya lebih mahal dan memberatkan rakyat. Dan itu Mas Hersul. Jadi saya benar-benar kepingin menangis. Menangis. Kenapa kebijakan zolim seperti ini terus berlanjut? Nah, ini kan gini, walaupun katakanlah ditutup sekalipun ya Argo Parahyangan ini dengan target supaya orang semua berpindah ke kereta api cepat. Katakanlah seperti itu. Tetap saja kan ini secara kalkulasi ini masih tetap akan kereta api cepat ini tidak akan untung gitu ya. Saya khawatir itu ada kebijakan penutupan Argo Bromo ini tidak yang terakhir gitu. Akan ada kebijakan lanjutan, pokoknya yang penting demi menyelamatkan kereta api cepat Cina itu. Mari kita menghitung angka-angka, Mas Hersy ya, supaya nih jadi mangka. Studi kelayakannya Cina menyatakan penumpang itu 40.000 sehari. 40.000 sehari. Dengan tarif sekitar 250 sampai 400.000. Oke, kita ngambil rata-rata 300.000. Dengan penumpang 40.000. Penumpang kereta api Parahyangan sekarang, sehingga tahu saya tidak hanya sekitar 10.000 per hari. 10-15.000 per hari. Setahu saya, itu kalau puncak. Jadi, kalaupun kereta api Parahyangan ditutup dan pindah semua, belum tentu pindah semua ke kereta api cepat, maka hanya dapat penumpang 40.000. Oke? Nah, hanya dapat penumpang 10.000 sehari. Nah, sekarang 10-15.000 sehari. Dari mana sisanya 25.000 sehari? Nah, ya benar Pak Mas Heru, kemungkinan besar apa perjalanan dari Bandung itu apakah tol juga akan ditutup, travel juga akan dilarang lagi ada demi Cina. Karena pernyataan staf khusus Menteri SDM untuk menghilangi kanibalisme. Nah, jadi kan berarti kanibalisme artinya semua
saingan kereta api cepat itu harus ditutup. Coba bayangkan harus ditutup demi kereta api cepat, demi kereta api Cina, gitu Mas Hersu. Jadi, nah itu pun kalau 40.000, 35.000, 40.000 penumpang, tetap aja 40 tahun baru balik modal. Baru balik modal dengan harga. Nah, apalagi sekarang diturunkan menjadi 3 tahun menjadi 150 sampai 250.000. Itu semakin tidak ini. Nah, tidak layak lagi. Nah, staf khusus Menteri BUMN juga menyatakan bahwa harga tiket tiket parahyangan itu mahal. Padahal ekonomi kan 100.000. Kalau eksekutif adalah 120.000, kadang-kadang 150.000. Nah, itu kalau itu mahal, kenapa kereta api cepat tidak diturunkan? Dan kenapa ini ditutup? Biarkan saja. Nah, jadi saya bilang, Mas Hersu, rencana penutupan kereta api cepat, kereta api Parahyangan Jakarta-Bandung demi menghidupi kereta api cepat Cina adalah istilahnya kebijakan barbar. Kebijakan barbar. Itu kebijakan barbar yang betul-betul tidak memperhatikan negara dan rakyat. Itu Mas Her. Ya, walaupun barbar, mohon maaf, saya tidak terlampau yakin itu berhasil dilakukan. Kenapa? Karena orang masih punya alternatif lain kan gitu. Kalau nganggap dia terlampau mahal, waktunya jarak tempuhnya juga jauh, karena kan kita harus, kalau dari Jakarta katakanlah itu ke Halim ya, naiknya ya, Bang Said itu, dan kemudian kalau di Bandung di Tegaluar. Tegaluar itu kan daerah dekat Cileunyi sana ya, orang masih harus naik taksi lagi atau naik kereta penghubung ke kota Bandung. Jadi secara waktu saya kira sangat tidak efisien gitu. Ketimbang orang misalnya ke Halim, kemudian dia naik kereta, lebih baik dia langsung saja berangkat naik mobil ke Bandung, jauh lebih cepat. Jadi bagaimana itu skenario-nya yang Anda bayangkan? Kan kalau itu kita bercanda kemarin. Kalau gitu sekalian tutup aja jalan tol, kan nggak mungkin. Mari kita hitung semua alternatif ke Bandung, Mas Hersu ya. Naik kereta Parahyangan, maka Anda naik di Gambir dan masuk pusat kota. Tidak keluarkan uang lagi, ongkos taksi apapun. Oke? Dan transportasi publik ke Gambir itu Rp7.000 Anda dari manapun. Itu masuk ke Gambir, Rp7.000 di Jakarta. Artinya, hanya 107.000 sudah nyampe pusat Bandung. Oke? Naik kereta api cepat, naik kereta api cepat, maka Anda turun, ada dua alternatif, adalah saya dengar Padalarang dan Tegaluar. Nah, yang menarik itu Padalarang. Itu lucu sekali. Itu sepertinya hasil lobby developer, dan saya tahu developernya siapa. Developer yang sangat besar di Indonesia. Itu kenapa berhenti di situ? Padahal dari Padalarang ke Tegaluar itu kira-kira 20 km. Kira-kira 20 km, 20-30 km, 20 km lah lurus itu. Nah, coba bayangkan kereta api cepat. Awalnya kereta api cepat berhenti di Walini. Walini itu tanah BUMN. Agar menjadi kota, tanah BUMN naik. Tapi kerjanya oligarki bekerja, maka Walini dibatalkan. Walini itu masih masuk akal di tengah-tengah antara Bandung dengan nah sekarang Tegaluar. Anda turun di Padalarang, maka Anda naik taksi dari rumah ke Halim karena tidak terkoneksi. Well, ya 100.000 lah rata-rata. Oke. Anda naik taksi dari Padalarang ke Bandung, kalau lagi macet itu bisa 1 jam. Tegaluar bisa 1 jam. Maka rata-rata juga kira-kira 100.000. Maka sebenarnya ongkosnya, kalau 100.000 naik taksi dari rumah ke Halim, naik kereta api cepat sekarang kalau 300.000 berarti 400.000, naik taksi lagi di Bandung 100.000, maka menjadi 500.000. Nah, bandingkan tadi dengan
Parahyangan 107.000 sudah nyampe. Yang menarik lagi dari segi waktu. Dari rumah ke Halim kalau lancar setengah jam, kalau paling rata-rata kalau ini 1 jam. Jakarta macet 1 jam, berarti 1 jam tambah 45 menit di kereta api cepat 45 menit tambah dengan taksi dari Padalarang atau dari Tegaluar itu 1 jam juga, maka menjadi 2,5 jam. Parahyangan dari kota ke kota 2 jam 40 menit. Jadi hanya beda 10 menit, tapi ininya tiketnya 5 kali lipat. Itu kereta dengan kereta. Sekarang pakai mobil, pakai travel. Pakai travel rata-rata sekarang yang ini itu 2,5 jam rata-rata. Itu yang paling mahal itu adalah 175.000, yang paling murah 80.000. Oke, dari titik ke titik. Titik ke titik itu maksudnya begini. Kayak di Tangerang tuh ada, di BSD ada, di mall-mall ada, jadi lebih gampang. Nah, itu 100 sampai 180 sampai 150.000. Udah dari titik ke titik, rumah terdekat tinggal milih. Nah, pakai mobil pribadi. Pakai mobil pribadi, saya sering sekali ke Bandung. Kalau jam sepi itu saya bisa sampai 1 jam 45 menit. Karena jarak Bandung dengan Jakarta tuh 120 km. Kecepatan di jalan tol 80 aman lah 2 jam. 1,5 jam malah kalau tengah malam. Nah, itu kalau umpamanya bertiga, berempat, maka rata-rata ongkos tuh hanya 40.000 rupiah. Ongkos mobil tol dan bensin. Itu 40.000 rupiah. Nah, jadi di mana unggulnya kereta api cepat itu? Dari segi waktu sama dengan Parahyangan, kalau tujuannya ke pusat kota, dan pasti rata-rata ke pusat kota, nggak mungkin orang ke Padalarang, Tegaluar. Tegaluar tuh di luar Bandung. Di luar Bandung, itu Bandung Selatan. Nah, dari segi waktu tadi hanya beda 10 menit dibanding dengan kereta Parahyangan. Gitu Mas Heru. Jadi memang sangat sulit kita membayangkan ini ya, mau pemerintah mengambil kebijakan barbar sekalipun rasanya sulit untuk dilakukan ya, kecuali sangat barbar. Ya, ditutup semuanya ya. Jadi saya menyatakan ini apa namanya, betul-betul saya maklumi karena nekatnya pemerintah membangun suatu proyek yang tidak layak. Saya sekarang Mas Heru, kemarin saya ke Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga. Ya. Ya, saya Purwokerto atau Purbalingga ya? Purwokerto ya? Kenapa? Itu di Purwokerto atau Purbalingga ya, Sudirman itu ya? Purbalingga. Dan ya beberapa bandara seperti itu. Kertajati, Purbalingga, Wiryadinata di Tasikmalaya, Ngloram di Blora, dan berbagai bandara lain di Indonesia Timur mengalami hal seperti itu. Jadi mengalami hal. Ya, itu yang dibangga-banggakan Pak Jokowi kemarin di depan para relawan ya. Ya, itu dibangga-banggakan terus, tapi ya saya dengan biaya sendiri, dengan tantangan sendiri, karena masuk seperti itu juga agak ribet. Agak ribet, ya harus sembunyi-sembunyi. Karena ingin saya melihat langsung. Apa yang Anda lihat di sana di Purbalingga? Saya melihat, karena begini, Purbalingga ini kalau naik, Purbalingga ini kan lurus Semarang tapi selatan Jawa. Selatan Jawa kan itu dekat Dieng itu ke sana. Nah, ini kalau naik mobil sekarang dari Jakarta itu sekitar 6-7 jam lewat tol. Nah, dari Semarang sekitar 2 jam. Nah sekarang mau langsung pakai bandara, naik pesawat dari Halim atau dari ini ke Purbalingga terus ke Surabaya. Tapi kelihatannya penumpangnya nggak pernah bisa cukup. Ya, penumpangnya nggak bisa cukup. Nah, karena kan itu daerah selatan itu nggak terlalu padat penduduknya, dan ada Semarang dan ada tol gitu. Nah, saya takutnya suatu saat karena kanibal seperti ini, saya nggak tahu yang mana dibunuh nih. Apakah jalan tol dibunuh demi bandara, atau bandara dibunuh demi jalan tol? Ini, nah itu, ini karena kalau ada jalan tol namanya ya.
Kalau ini baru kanibal betul ini ya. Kanibal. Yes, Jadi yes. menurut saya sekarang kebijakan pembangunan infrastruktur yang tidak layak sudah sudah memaksa pemerintah melakukan kanibalisme yang merugikan rakyat lewat kebijakan barbar. Oke. Baik, terima kasih. Nanti soal umroh itu juga menurut saya itu juga sangat menarik ya untuk kita bahas lebih detail ya, Bang Said itu Ya, ya. karena saya bicara dengan airline, kalau tidak dipaksa nggak mungkin dia pindah ke situ, Mas. Yes. Tidak mungkin. Ya, Karena pesawat mereka, coba bayangkan pesawat mereka itu berbeda antara pesawat yang mengangkut jemaahnya dari berbagai daerah ke Jakarta dan dikumpulkan di Jakarta, dikumpulkan dengan jam yang sama sehingga tidak perlu bayar hotel lagi, sehingga langsung dari pesawat masuk pesawat. Nah, sekarang dia harus standby pesawatnya di Kertajati. Nah, agar publik tahu, jarak Cengkareng dengan Kertajati itu 120 km. 140, 150 km. Jadi, kalau jam macet, nggak mungkin itu bisa connecting. Susah sekali mengconnectingkan, dan pasti nggak connecting, Mas Sersu, karena ini kan pesawat jamnya berbeda-beda dari Medan, dari Kalimantan, dari mana, itu kan nggak bisa dikonektingkan. Nah, sehingga sebagian besar pasti jemaah itu akan menginap. Yang selama ini menginap. Nah, dengan menginap, maka biaya jamaah naik. Demi menyelamatkan Kertajati. Dan belum tidak selamat juga. Ya. Selamat juga. Oke, nanti kita bikin detail untuk dalam perbincangan lain juga, karena ini menurut saya topik yang sangat menarik menyangkut umat Islam di Indonesia ya, yang jumlahnya sangat banyak gitu ya. Terima kasih. Oke. Bang Zaidi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.